Ya, lanjut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya kita melihat aturan yang agak tinggi ya. Sebetulnya aturan ini sangat bagus. Bagaimana gambut itu sebagai pencadangan air dan selaku karbon sink itu dipahami gitu ya. Kemudian juga berbasis kesatuan hidrologi, zona perakaran cukup lembab, tersedia pori aerasi, dan permukaan gambut tidak bersifat hidrofobik ya. Jadi sehingga kalau dia tidak bersifat hidrofobik dan ada tutupan lahannya, maka dia tidak mudah untuk dibakar ya. Kemudian juga perkembangan dan fungsi sistem akar tanaman tidak terganggu bila cukup oksigen dalam air dan pori. Juga harus cukup nutrisi dan tidak ada toksiknya. Ini yang sebetulnya sistem perakaran itu apa yang dia cari dia dapatkan dan apa yang dia takuti dia hindari. Sistem perakaran tanaman hanya bisa melakukan adaptasi. Dia tidak bisa melakukan mitigasi ya karena dia tidak bergerak ya. Jadi ini sebetulnya roh dari PP ini sangat bagus ya untuk misalnya tujuan utamanya itu tidak mudah dibakar dan tanaman dapat tumbuh berkembang dengan bagus. Apalagi tanaman yang memang berasal dari lahan kering. Jadi tanaman yang berasal dari lahan kering itu harus lingkungannya itu cocok untuk lahan kering. Nah, sehingga sebetulnya kurang baik untuk gambut yang harus dikeringkan. Masih ada toleransi, yaitu gambut dibiarkan lembab sampai ke permukaan. Dan lembab ini, pori gambut itu ada lebih dari 80%. Jadi aerasi itu sebetulnya bagus. Lembab itu karena dia sifatnya itu memang suka air. Ya. Sebetulnya tidak bermasalah kalau kita mencoba memanai jabaran dari PP ini yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Gitu. Silakan lanjut slide berikutnya. Nah, sebagai informasi kita juga harus tahu bahwa gambut itu asalnya dari kayu. Jadi bukan gambut-gambut yang ada di non-tropis. Dia berasal dari tumbuhan air yang tidak berkayu. Itu sebabnya dia bisa dipanen, bisa diiris, kemudian dia akan tumbuh lagi. Tetapi gambut kita, gambut tropis ini asalnya dari kayu, dari pepohonan yang roboh ke dalam rawa dan proses pelapukannya terhambat karena tetapi di gambut ini semakin dia matang itu hanya ukurannya yang akan semakin kecil, semakin seragam. Jadi bukan ada gambut sekunder, itu enggak ada. Nah, ukuran yang semakin kecil dan semakin banyak ini seragam ini tentu saja merupakan kayu-kayu yang memang sangat tahan terhadap proses pelapukan yang kita sebut dengan lignin ya. Jadi sebagai gambaran ini saya lihatkan ada bahan induknya di bawah, kemudian ada bagian-bagian yang sudah terdekomposisi dan di sebelah kiri sendiri itu adalah gambut yang kita katakan sebagai gambut sapris ya. Nah, ketika misalnya ada daunan dan macam-macam seresah masuk ke dalam rawa, itu juga akan terdekomposisi lebih awal. Dan karena dia berada di dekat permukaan dan ada airnya, dia akan mudah untuk lari. Jadi masuk ke perairan bebas. Ya. Juga misalnya ada gambut yang masih dikuasai oleh fluktuasi pasang surut. Nah itu ada imbuhan dari mineral, sedimen. Dan itu yang kita sebut dengan gambut topogen. Ya. Tetapi ketika penimbunan lebih cepat daripada penguraian, lama-lama dia akan membentuk kubah. Dan
kadang-kadang saking miskinnya kubah itu, di atas kubah sendiri itu akhirnya terbentuk danau. Karena apa? Karena air hujan yang ada tidak lagi mampu memberikan nutrisi yang cukup di dalam danau tersebut. Itu yang kita sebut dengan tasi. Itu banyak kita jumpai di misalnya di Riau, ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa gambut itu sebetulnya hanya wadah. Tergantung dari kita, dia sebagai ampas, sebagai wadah, dan kalau mau ditanami, maka tanaman yang memang cocok secara alami dengan ampas tersebut. Kalau tanaman yang didatangkan tidak cocok, maka tergantung dari apa yang kita masukkan, agar tanaman itu dapat mengambil apa yang diinginkan dari gambut ini. Ya. Jadi ini kita harus pahami, gambut kita itu adalah gambut asalnya dari kayu yang tahan sekali lapuk. Ya. Dan gambut itu tidak seragam, karena waktu jatuhan-jatuhan kayu itu ada yang kayu yang mudah terombak, ada kayu yang memang sulit terombak. Sehingga di dalam kita membuat irisan gambut itu tidak pernah gambut itu seragam. Masih terdapat sisa-sisa kayu dan fraksi-fraksi. Dan itulah yang sebetulnya kalau ini gambut menjadi kering, sisa-sisa kayu inilah menjadi bara. Itu sebabnya misalnya dikatakan bahwa api itu masuk ke dalam. Sebetulnya dia bukan ada di gambutnya, tapi adalah dari sisa kayunya. Dan sisa kayu ini ada sumber oksigen, sehingga dia tetap menjadi bara. Jadi harus dipahami bahwa keberadaan bara di bawah permukaan gambut itu umumnya adalah berasal dari sisa kayu yang mengering, dan di situ ada sirkulasi udara. Karena kalau tidak ada oksigen masuk, maka api akan padam. Ya, silakan lanjutkan. Terus slide berikutnya. Nah, jadi sebelumnya sayang. Sebelumnya, halo host. Halo. Ya. Tadi mungkin sudah disinggung, tetapi saya ingin mencoba ya. Pengaturan muka air tanah tidak bisa kita atur, yang bisa kita atur adalah permukaan air saluran. Jadi kita harus mencoba menghubungkan antara muka air saluran dengan muka air tanah. Ya. Itu ada muka air saluran itu misalnya berada pada rata-rata ya, dan itu juga tergantung dari keberadaan inflow dari hujan. Jadi pada umumnya ketika muka air saluran itu kita cobakan sekitar 50 cm dari permukaan, itu biasanya muka air tanahnya akan terhubung, dan itu mudah-mudahan itu bisa kurang atau sama dengan 40 cm. Ya. Kemudian juga sumber air itu pada gambut yang berkubah itu hanya dari kubah. Artinya kita harus tahu posisi kita di mana dalam kubah tersebut. Apakah kita bisa mengandalkan air dari kubah? Apakah juga di atas kita itu ada perusahaan lain yang juga memanfaatkan air? Artinya kita harus berusaha untuk membela diri kita atau mengadakan air sendiri. Karena harapan dari atas itu tidak ada, dan kemungkinan kita diharapkan yang harapan di bawah kita itu kita mampu memberikan air. Jadi itu sebabnya selama ini belum berbasis KHG itu sangat sulit untuk sharing water. Harus selamatkan dirinya sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang komplain dari yang di bawah kita pada elevasi yang lebih rendah, kenapa ditahan air di atas? Kita nggak kebagian air. Jadi ini banyak sekali kejadian itu ya. Jadi artinya ini berapa sumber air, tetapi lagi-lagi kalau gambutnya berkubah, maka sumber air lainnya ini harus didatangkan. Biasanya itu didatangkan melawan gravitasi. Ya. Ada yang disebut dengan sumur bor, ada yang disebut dengan pompa dari sungai. Ya. Dan
kalau itu masih dipengaruhi oleh pasang surut, artinya kita bermain pada gambut topogen. Itu pengelolaannya lebih gampang ya. Hanya saja memang pasang surut ini juga kita lihat apakah dia memang air fresh atau air yang sudah dipengaruhi oleh air laut gitu ya. Jadi sangat penting itu adalah perhitungan neraca air ya dari masing-masing lokasi, dan itu mungkin selama itu belum berbasis KHG, maka coba hitung neraca air di kawasan sendiri ya. Dan kalau inflow-nya itu hanya dari hujan, maka konservasilah air hujannya sebanyak mungkin. Tadi dikatakan dengan pembuatan long storage, dengan pembuatan embung, ya. Tetapi lagi-lagi peran dari embung dan long storage ini tidak dimaksudkan untuk misalnya utamanya itu adalah pencegahan, ya. Daripada misalnya terjadi kebakaran itu mungkin sudah tidak mungkin hanya mengandalkan volume air yang ada di lembung, ya. Jadi artinya dipompakan ketika misalnya tanaman cover crop-nya sudah mulai layu dan ada sumber air, maka ini mungkin lebih dahulu dikerjakan, terutama di batas penguasaan. Karena batas biasanya ada berupa kanal, dan kanal itu dijaga airnya, dan batas bawahnya itu mungkin punya masyarakat atau yang tidak bertuan atau punya masih punya pemerintah, dan ketika tidak berbagi air ke sana, maka di sana dulu ya yang akan mudah terbakar ya. Itu sebabnya masa defisit sangat penting, dan kita harus belajar dari siklus El Nino dan La Nina. Jadi perusahaan tidak akan terkena aturan perundangan ketika dia kebanjiran. Meskipun banjiran di waktu Indonesia, itu terkena aturan, terbakar, kekeringan. Ya. Jadi tadi mungkin dikatakan, mungkin ada slide berikutnya, ya. Dikatakan bahwa 0,4 itu bagi tanaman itu sebetulnya tidak bermasalah, ya. Asalkan ada oksigen di dalam air atau ada ruang pori yang berisi oksigen, ya. Oksigen di dalam air itu adalah air yang memang tidak stagnan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi airnya tidak diam, ya. Nah, air yang diam ini tentu saja dia akan mengikuti gaya gravitasi. Ya, jadi artinya memang harus digerakkan air itu. Ya, ada suatu penelitian yang kita coba lihat waktu itu dalam konsesi, dia mengatur pola pembagian airnya itu daripada dia dalam satu saluran itu dia langsung bocorkan, dia putarkan. Dia putarkan air itu sehingga air saluran itu bergerak, dan air saluran bergerak itu diharapkan dengan kemampuan pola aliran lateral di gambut itu cukup bagus, maka air tanahnya juga akan bergerak. Kalau nggak salah itu sampai lebih dari 10 km. Yang sebetulnya dia bisa saja memutus itu hanya dalam jarak kurang dari 10 meter, tapi dia putarkan. Dan itu adalah salah satu upaya untuk melihat muka air yang sesuai, dan kualitas muka air itu ada oksigennya. Ya. Nah, ini yang biasa kita kerjakan ke lapangan, itu ada 3 macam alat yang sangat-sangat berguna untuk memantau kondisi interaksi antara tanah, air, dan tanaman. Ya. Yang pertama adalah mungkin semuanya paham apa itu pH meter. Ya. Nah, saya ingin katakan bahwa gambut itu sumber asamnya, terutama gambut ambrogen yang tidak punya mineral, itu sumber asamnya adalah H organik, asam organik. Ya. Asam organik ini dapat mempunyai pH yang sangat rendah. Kita pernah mengamati bahwa pH-nya itu sampai 2,7. Tetapi H organik ini toksisitas kemampuan meracun tanamannya itu jauh lebih ringan daripada
aluminium di tanah mineral. Keberadaan aluminium di tanah mineral, misalnya pada pH 4 saja, itu sudah sulit, diperlukan kapur. Tapi pH gambut 3 itu sawit kadang-kadang tidak bermasalah. Bukan di sana limiting faktor yang dominannya. Ya. Kemudian juga alat kedua itu adalah TDS atau isi meter. Ini adalah sebetulnya berapa banyak nutrisi atau toksik yang larut di dalam air. Ya. Nah, umumnya kita melihat bahwa input yang biasa diberikan ke tanah gambut itu ditaruhkan di permukaan. Nah, input ini apakah mampu masuk ke bawah sampai misalnya pada kedalaman 40 cm. Ya. Nyatanya terlihat bahwa nilai TDS ini akan semakin mengecil ke bawah. Biasanya di atas bisa saja mencapai lebih dari 200. Tetapi ke bawah itu di lapisan kedua saja itu sudah drop. Artinya memang meskipun pori-pori air, pori-pori gambut itu banyak, tetapi dia kenaikan kapilernya cukup tinggi dan biasanya pelarian dia dalam bentuk larut itu harus cukup air dan air ini mampu ke bawah. Nah, padahal sebetulnya sebelum dia melarutkan pupuk ini, air itu sudah turun dulu ke bawah. Sehingga di bawah jenuh, kemudian yang ada di permukaan ini dia larut dan akhirnya terbawa sebagai run off. Ya, itu sebabnya alat ini penting. Kita melihat kadang-kadang di dalam saluran itu TDS atau isinya itu bisa mencapai lebih dari 300 ppm. Padahal secara normal ppm-nya itu di tanah gambut ini sekitar 100 sampai 125 atau bahkan kurang dari 100. Jadi artinya unsur toksik H organik dan nutrisi itu lari dari permukaan. Karena pupuk yang diberikan itu bukan dalam bentuk cairan. Dia dalam bentuk padatan dan itu ditaruhkan di permukaan. Itu yang menyebabkan efektivitas dari pemupukan itu rendah. Ya. Kemudian ada alat yang ketiga itu adalah ORP atau EH meter. Itu untuk menunjukkan keberadaan oksigen. Ya. Kita lihat tempat dalam air tanahnya itu ORP-nya itu ada yang mencapai nilai 100. Artinya di sana tidak ada oksigen. ORP ini untuk di air tanahnya itu harus nilainya itu di atas 200. Nah, sedangkan di permukaan, di saluran, air itu nilainya malah di atas 300. Artinya sangat banyak oksigen. Itu juga yang menyebabkan tanaman air di saluran itu sangat subur. Ya, karena nutrisi oke, kemudian pH-nya tinggi, kemudian juga oksigennya berlimpah. Jadi ini kita harus mencoba yang diinginkan akar itu apa. Seperti tadi pH meter, semakin dia ke bawah itu semakin rendah pH-nya. TDS-nya juga semakin rendah, ORP-nya semakin rendah. Jadi yang dicari oleh akar ke bawah itu tidak ada. Dia takut. Makanya dia lari ke lateral. Ya. Itu sebabnya kita mengatakan sebaiknya tolong dipikirkan pemberian input itu biar minimal itu tidak di permukaan. Jadi artinya kemungkinan dia akan mengalami leaching ataupun pelarian ke saluran itu lebih banyak. Juga di beberapa tempat kita katakan pembersihan saluran itu juga sebetulnya tanaman air itu dijadikan kompos. Kemudian ketika airnya itu berkualitas baik, maka air itu tolong dong. TDS-nya masih tinggi, kemudian pH-nya itu bisa turun, tapi coba analisis, bawa ke lab, akan kelihatan bahwa banyak nutrisi di situ. Maka airnya ini bisa saja disemprotkan kembali ke lahan. Ini mestinya dikerjakan pada musim misalnya minimal itu di akhir musim kemarau, ya, di mana misalnya tidak ada kebakaran, air tidak dimanfaatkan untuk pemadaman, tetapi lagi-lagi itu pembasahan dengan air yang berkualitas baik ini sangat bagus
untuk mengembalikan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Ya, ini saya selalu menganjurkan belilah alat yang seperti ini, yang ini adalah portable dan itu tahan terhadap masuk dalam air nggak masalah. Dan kalau itu rusak, elektrodenya juga bisa diganti. Ya, ini waterproof ya, dan ini buatan Amerika. Ya, silakan lanjutkan. Slide berikutnya. Jadi ini yang apa? Ini kemudian produksi, kita tahu bahwa di gambut itu yang bagus itu produksi bisa mencapai lebih dari 25 ton. Ada bahkan yang dikatakan itu 30 ton. Tetapi pada umumnya bila kurang dari 12-13 ton, artinya itu harus ada subsidi dari tempat lain. Karena pengelolaan di gambut itu jauh lebih mahal daripada pengelolaan di lahan kering. Ya. Dan juga faktor utama penentu. Kenapa itu produksi rendah? Apakah karena TMAT-nya dengan kualitas air di dalamnya itu jelek, ataukah nutrisinya, atau toksiknya, ya. Kemudian juga misalnya kita pergi ke produksinya, berapa sih setiap pohon itu rata-rata produksinya? Nah, ini menunjukkan bahwa di gambut itu tidak pernah produksi per pohon itu seragam. Karena apa? Heterogeneity dari sifat gambut ini sangat-sangat tidak seragam, ya. Kemudian umur, varietas, kondisi air, kondisi tanah, ini semua yang memberikan kontribusi terhadap produksi. Macam inputan, pupuk, kapur, dolomit, efektif dan efisienkah? Yang seperti sudah kita terangkan. Nah, kapur dan dolomit juga lagi-lagi itu ketika dia langsung ditaruhkan di permukaan dan itu tidak berupa butiran halus, maka kontak antara kapur dengan gambut itu dapat melarutkan gambut. Jadi tujuan utama untuk menetralkan asam itu tidak terjadi. pH tidak meningkat. Tetapi malahan akan membentuk Ca organik yang larut, kalsium organik yang larut, yang akhirnya lari di permukaan. Nah, jadi lagi-lagi tolong pikirkan upaya untuk meningkatkan pH dengan kapur. Mungkin adalah misalnya bagaimana kapur ini bisa masuk ke dalam tanah dan dia memang dengan ukuran yang halus dan itu tidak menumpuk. Nah, jadi memang ini perlu pemikiran dan itu membuat dia lebih efektif di mana dia fungsinya itu menetralkan asam H organik dan juga dia dapat berada di sana, ya, dapat terikat sebagai sumber kalsium yang merupakan unsur esensial utama dari sawit ini, ya. Juga macam dosis, waktu dan cara penempatan inputan itu sangat diperhitungkan. Juga dasar untuk membuat penetapan ini apa? Analisis tanah atau analisis daun. Biasanya dua analisis ini tidak seirama, ya. Kemudian juga kondisi muka tanah itu sekitar pohon jangan biarkan terbuka. Sebaiknya selalu ada tanaman penutup, ya. Bisa saja misalnya tanaman yang legum, tapi bisa juga misalnya adalah seperti paku-pakuan itu, ya. Itu adalah titipan nutrisi sementara yang harus kita nanti kelola, kita tebas dan kita masukkan lagi ke dalam tanah sebagai mulsa, begitu, ya. Juga antisipasi condong itu, ya. Ini juga perlu dipikirkan. Dan yang paling penting itu adalah biasanya gangguan hama penyakit. Dan ini misalnya memang di luar dari bidang saya, tetapi ini juga biasa menjadi faktor penentu. Ya, silakan selanjutnya. Ada lagi? Nah, ini yang saya katakan bahwa selama ini kita keliru mencoba membuat analisis gambut seperti analisis mineral. Gambut bila dikeringkan dia berubah menjadi hidrofobik, tidak lagi mencerminkan kondisi lapangan. Ditumbuk dia akan berubah fraksinya. Diayak apalagi, diekstrak dia akan hancur strukturnya.
disajikan dalam berat kering, ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya salah semua. Nah, saya menyarankan sebetulnya kita harus mencoba membuat cara analisis gambut yang benar seperti apa, sehingga dapat mencerminkan kondisi di lapangan. Dan itu sebetulnya sudah ada disertasi, ada juga S2 yang mungkin dibimbing oleh saya, itu ada di UGM, dan ini selama ini kita salah. Sehingga selalu saja analisis tanah itu satuannya itu cukup-cukup semua. Tetapi analisis daun menyebutkan itu kurang-kurang. Ya, ini yang perlu ke depan harus kita sepakati, dan mungkin ini sebetulnya adalah Kementan yang punya kewenangan untuk mencoba membuat SOP dari gambut ini. Ya, saya juga sudah berkoordinasi dengan BBSDLP, tetapi juga lagi-lagi mungkin karena anggaran, dan juga saya sudah komunikasi juga dengan GAPKI. Bagaimana kita sharing secara bersama untuk mencoba membuat cara analisis yang benar itu seperti apa. Ke APHI juga saya sudah soundingkan. Tapi lagi-lagi langkah koordinasi secara bersama ini belum muncul. Sehingga kita misalnya ada analisis lab di banyak perusahaan, tetapi artinya analisis itu juga tidak banyak manfaatnya kalau analisis tanah. Ya, silakan berikutnya. Ada lagi? Ini semua saja ya. Ya. Dan inilah secara bagaimana membantu perusahaan di samping menata airnya. Menata air itu bagian dari kebutuhan tanaman dan bagian kebutuhan dari lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bu Emma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.